Baik, terima kasih. Dalam kesempatan ini kami akan mempresentasikan statistika mengenai kajian literasi. Dan yang pertama, kami akan memperkenalkan diri. Saya mulai. Nama saya Widiana Barulu. Nama saya Salvina Nalaia. Nama saya Onelisman Halawa. Demikianlah perkenalan kami. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Dalam kajian literasi ini ada beberapa buku yang kami bandingkan, yaitu yang pertama dasar-dasar statistika, yang kedua statistika terapannya di informatika, dan judul skripsi implementasi yang kami bandingkan adalah pengaruh model pembelajaran kooperatif berbantuan media terhadap minat belajar dan literasi sains siswa pada materi pokok usaha dan energi di kelas 10 semester 2 SMA Imelda Meda, TP 2018-2019, penulis Antonin Duro. Kajian literasi membandingkan materi uji T. Uji T satu sampel ini tergolong hipotesis deskriptif. Uji T memiliki dua formulasi atau rumus, yaitu bagian A, jika standar deviasi diketahui maka J hitung sama dengan X bar kurang mu per sigma akar N, di mana J hitung sama dengan harga yang dihitung dan menunjukkan nilai standar deviasi pada distribusi normal atau tabel J. X bar sama dengan rata-rata nilai yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Mu sama dengan rata-rata nilai yang dihipotesiskan. Sigma sama dengan standar deviasi populasi yang diketahui. N sama dengan jumlah populasi. Kajian literasi bagian B, jika standar deviasi diketahui maka J hitung sama dengan X bar kurang mu per sigma akar N, di mana T hitung sama dengan merupakan harga yang dihitung dan menunjukkan nilai standar deviasi dari distribusi T atau tabel. X bar sama dengan rata-rata nilai yang diperoleh dari hasil pengumpulan dari data. Mu sama dengan nilai yang dihipotesiskan. Sigma atau deviasi sama dengan standar deviasi sampel yang dihitung. N sama dengan jumlah sampel penelitian. Pengujian hipotensi deskriptif ada dua jenis, yaitu uji dua pihak dan uji satu pihak atau pihak kiri dan pihak kanan. Langkah-langkah uji T dalam menentukan uji pihak kiri. Yang pertama, menentukan hipotesis HA dan HO. Yang kedua, buatlah HA dan HO dalam model statistika. Yang ketiga, menghitung standar deviasi S dan rata-rata X bar dengan rumus, yaitu S sama dengan akar B2 kurang sigma X pangkat 2 per N kurang 1. X bar sama dengan sigma X per N. 4. Mencari T hitung. T hitung sama dengan X kurang mu 0 per S per akar N. 5. Tentukan terlebih dahulu taraf signifikannya yang telah ditentukan, yaitu A sama dengan 0,05 atau A sama dengan 0,01. Kemudian cari T tabelnya yang sudah diketahui tentang posisi pengujiannya. Keenam, tentukan kriteria pengujian. Yang kelima, bandingkan antara T hitung dengan T tabel dan gambarlah posisinya. 8. Buatlah kesimpulan. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan rumus uji T 2 sampel dengan rumus T hitung sama dengan X1 per X2 per S1 pangkat 2 ditambah S2 pangkat 2 per N1 tambah N2 dikali 2 dikali R dikali S1 per N1 ditambah S2 per N2. Dengan rumus keterangan di atas, yaitu R, nilai korelasi X1 dengan X2, N1 dan N2 jumlah sampel, X1 rata-rata sampel ke-1, X2 rata-rata sampel ke-2, S1 standar deviasi sampel ke-1, S2 standar deviasi sampel ke-2,
S2 pangkat 1 varian sampel ke-1, S2 pangkat 2 varian sampel kedua. Demikianlah penjelasan dari saya. Implementasi uji T dalam skripsi. Dalam menguji hipotesis, ada dua cara yang digunakan. Yang pertama, uji kesamaan rata-rata dan uji kesamaan post-test. Dalam uji kesamaan pretest atau uji T dua pihak, tujuannya untuk mengetahui kesamaan dalam kedua sampel. Maka, hipotesis yang diuji berbentuk yaitu HO dibagi X bar 1 sama dengan X bar 2 atau HA dibagi X bar 1 tidak sama dengan X bar 2. Maka berdistribusi normal dan homogen. Maka uji T-nya menggunakan rumus yaitu T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per sigma akar sigma 1 per N1 tambah 1 per N2. Maka S variansnya dihitung dengan rumus yaitu S pangkat 2 sama dengan N1 dikurang 1 kali S1 pangkat 2 tambah N2 dikurang 1 kali S2 pangkat 2 per N1 tambah N2 dikurang 2. Maka kriteria pengujiannya yaitu terima HO jika T1 per 2A di mana T1 dikurang 1 per 2A. Maka daftar distribusi T-nya yaitu DK sama dengan N1 tambah N2 dikurang 2 dan alfanya sudah diketahui yaitu nilainya 0,05 dan harga T lainnya yaitu HO ditolak. Dalam uji kesamaan rata-rata post-test atau uji T satu pihak. Dalam uji T satu pihak ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh atau tidak dalam kelas eksperimen yang dilakukan. Maka rumus untuk menghitung uji kesamaan atau rata-rata post-testnya yaitu HA dibagi X bar 1 lebih besar dengan X bar 2 atau HO dibagi X bar 1 lebih kecil atau sama dengan X bar 2. Maka rumus data yang berdistribusi hampir sama dengan rumus uji kesamaan pretest atau uji T dua pihaknya. Begitu juga dengan varians gabungan, rumus variansnya sama dengan uji kesamaan pretest, tetapi perbedaannya di sini yaitu dalam kriteria pengujiannya saja. Dalam kriteria pengujian dalam menguji kesamaan rata-rata post-test atau uji T satu pihak yaitu terima HO jika T hitung lebih kecil atau sama dengan T1 dikurang A didapat dari distribusi T, maka peluang 1 dikurang alfa di mana A-nya telah diketahui yaitu 0,05 dan DK-nya sama dengan N1 tambah N2. Untuk T hitungnya yaitu lebih besar dengan T1 dikurang A, maka hipotesisnya yaitu HA diterima dan HO ditolak. Implementasi uji T dalam skripsi. Hasil penelitian dalam kelas eksperimen dan kelas kontrol yang dilakukan dalam uji T dan disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Maka disimpulkan bahwa siswa lebih aktif karena memiliki ketertarikan dengan media sehingga berpengaruh pada minat belajarnya dan semakin aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam uji T yang telah kami lakukan perbandingannya dengan skripsi, lebih banyak persamaan dalam uji T, baik uji T satu pihak maupun uji T dua pihak. Dan penelitian skripsi ini hipotesisnya yaitu diterima. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok kami. Semoga dalam video presentasi kami ini sangat bermanfaat bagi para penonton. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.